ada atau tidak ada. Kirim ke saya nanti. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Saudara, sedikit bocoran juga. Kalau barusan yang saya berikan contoh, pertama aturan yang awal pangkat, gitu. Kemudian turunan sin. Nah, ingat ya. Ketiga adalah turunan perkalian dengan konstanta. 4x itu kan perkalian dengan konstanta. Saat tertentu kita menggunakan aturan yang barusan saya aturan rantai yang langsung, tapi saat tertentu kita menggunakan aturan rantai yang barusan aturan rantai yang dibatasi oleh ini ya. Misalkan saya punya ini lagi, sebentar ya, saya akan ini saja. Saudara, kadang kita punya soal seperti ini. Ya, yang ini, yang satu, yang ini ya. Kita punya soal seperti ini. Yang satu adalah X kuadrat tambah 1 di pangkat 2, sedangkan ini 2X tambah 1 di pangkat 3. Kemudian satu soal kembali adalah X kuadrat tambah 1 kali 2X ditambah 1, dua-duanya pangkat 3. Ini ada berbeda pekerjaan ini sebetulnya ya. Kalau yang ketiga bisa mengikuti aturan itu, tapi kalau yang ini bisa ini. Apa dulu yang Anda pikirkan? Pertama adalah Anda harus menggunakan yang pertama yang saya tadi beda pangkat, maka yang ini adalah aturan perkalian dulu. Ya, aturan perkalian dulu, misalkan U-nya adalah X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. P-nya adalah 2X ditambah 1 pangkat 3. Nah, ketika menurunkan U itu ada aturan rantai. Ya, ketika menurunkan U itu ada aturan rantai. Ketika menurunkan P itu ada aturan rantai. Jadi menggunakan aturan pangkat. Ya. Nah, jadi kalau misalkan jangan coba U-nya X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, ketika menurunkan X pangkat 2 tambah 1 pangkat lagi 2, maka itu aturan rantai. Menurunkannya, U aksennya. Begitupun untuk yang V-nya. Ya, V-nya adalah misalkan 2X tambah 1 pangkat 3. Maka ketika menurunkan V aksen, maka Anda harus menggunakan aturan rantai. Ya, karena ini. Dan sedangkan turunan dari semuanya menggunakan aturan perkalian. Nah, jadi nanti U aksen V tambah U V aksen. Nah, U aksen dan V aksennya itu harus ada aturan rantai. Kalau nomor 3 adalah aturan apa dulu yang harus aturan rantai dulu. Jadi Anda menurunkan pangkat dulu, kalau pangkatnya sama. Ya, 3 kali turunan. Nah, jadi 3 kali turunannya tetap 3 kali ini ya Pak, tetap Anda tulis pangkat 2. Nah, kali turunan yang dalamnya itu X kuadrat tambah 1, 5X tambah 1. Nah, ketika menurunkan itu Anda ada aturan perkalian. Jadi ini berbeda ya. Jadi persoalannya akan cara mengerjakannya akan berbeda. Yang pertama adalah jelas aturan rantai dulu. Aturan perkalian. Jadi Anda menggunakan aturan perkalian. Nah, ketika menurunkan X kuadrat tambah 1 pangkat 2-nya ada aturan rantai. Ketika Anda nanti menurunkan 5X tambah 1 pangkat 3-nya ada aturan rantai. Nah, tapi yang ini aturan rantai dulu.
Jadi pangkat dulu semuanya diturunkan, ininya tetap ditulis, baru nanti ketika Anda menurunkan dx kuadrat tambah 1 dikali 5x tambah 1 menggunakan aturan perkalian. Nah itu ya, jadi soal itu akan seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nah itu saya berharap Anda untuk teliti untuk mengerjakannya. Ya. Nah, coba nanti oleh Anda dikerjakan ya. Nanti kalaupun ada yang ini boleh nanti apakah betul nggak jawaban saya ini ya, silahkan cobalah nanti ya, nanti saja, nanti saya kirim ini, tapi ada coba-coba dulu nanti ya di muka itu bagaimana kita itu ya dari saya ya. Kalau selanjutnya adalah saya yang di buku yang 3.6 saya lewat karena untuk penulisan saja itu aturan-aturan Leibniz itu ya. Selanjutnya saya akan menginginkan materi berikutnya adalah ini sudah saya berikan sebetulnya ya. Bentar ya. Mana ya fungsi? Nah ini ya. Nah ya, saya akan memberikan ini ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan aturan tingkat tinggi. Ya, ini aturan tingkat tinggi juga notasi implisit. Nah, ini akan berbeda saudara ini yang implisit ini. Nah, turunan tingkat tinggi. Ya, turunan tingkat tinggi itu yang kita bahas sampai ini adalah berkaitan dengan semuanya berkaitan dengan turunan pertama. Nah, kemudian turunan tingkat tinggi itu ya itu turunan tingkat 2, turunan tingkat 3, turunan tingkat 4 dan seterusnya. Prinsip fungsi f dapat menghasilkan fungsi baru f aksen. Nah, disebut turunan pertama dari fungsi f. Jika f aksen diturunkan kembali, ya di turunan pertama diturunkan kembali akan menghasilkan turunan yang lain atau f double aksen atau 2 aksen yang disebut turunan kedua. F turunan kedua diturunkan kembali jadi turunan ketiga dan seterusnya. Ya, di turunan ketiga dari siapa? Dari fungsi f. Jadi turunan kedua kalau diturunkan menjadi turunan ketiga. Turunan ketiga diturunkan menjadi turunan keempat dan seterusnya. Ya, jadi ini misalkan f aksen 3x ini. Kita turunkan pertama jawabannya 9x kuadrat tambah 8x kurang 2. Di turunan kedua artinya menurunkan 9x kuadrat tambah 8x menjadi turunannya 18x ditambah 8. Turunan ketiga menjadi turunan 8x tambah 8 diturunkan menjadi 18. Turunan keempat adalah 18x tambah 8 18 diturunkan menjadi berapa? 0. Turunan kelima bagaimana Bu? Kalau turunan kelima pasti berapa kalau turunan kelima? 0 ya. Ah, bagus ya. Jadi turunan kelima, ke-6, ke-7 pasti 0 ya. Nah ini adalah arti turunan tingkat tinggi. Jadi diambilnya turunan kedua dan sebagainya. Bagaimana cara penulisan dari turunan ini? Ya, kita ada untuk turunan pertama, kedua dan sebagainya. Ada beberapa notasi yang Anda penting ya. Pertama adalah untuk notasi F aksen, Y aksen, notasi D dan Leibniz. Untuk turunan pertama F aksen, Y aksen ini sudah ya, DXY, nah DX-nya bawah ya, DX-nya di bawah, Y-nya sejajar. Kemudian notasi Leibniz, DY per DX. Ya, awas ini D-nya jangan D besar ya, kalau Leibniz itu D-nya kecil ya, DY per DX. Tapi lamun di dia kudu D-nya gede. Awas, apalah arti sebuah tulisan tidak boleh di matematik itu, simbol itu sangat penting. Turunan kedua F double aksen dia tidak ada F double aksen, Y double aksen. Nah di sini D X-nya di bawah, 2 di atas. Ya, berarti turunan kedua. Kalau ini kan 1 nggak usah ditulis. Turunan kedua D. Sedangkan notasi Leibniz adalah D 2Y dx kuadrat. Jadi turunan keduanya bukan di Y kuadrat, tapi di 2-nya di D. Ya, pangkat di atas, jangan sejajar D2, jangan ya. Nah ini D2, ini dx kuadrat, ini turunan kedua.
Turunan ketiga sama double aksen, yang double aksen ini tidak ada tulis turunan ketiga, ini ketiga. Turunan keempat juga sama, Anda tidak nulis 4, ini double aksen. Nah, ini. Nah, tetapi untuk notasi F dan Y, ketika turunan kelima kita tidak menggunakan aksen. Coba Anda kalau pakai aksen terus, 100 cuma turunan yang hitung aksen kayak 100. Ya, 100 karena ada aksennya. Oh, ini gimana ini? Coba kalau 100. Maka turunan kelima itu adalah dengan ada angka 5 tetapi pakai kurung. Nah, ya jadi untuk membedakan dengan pangkat. Kalau pangkat kan tidak pakai kurung. F5 gitu ya, pangkat kan gitu ya. F5, F pangkat 5. Maka saya hati-hati untuk ini. Ya. Untuk kurung itu tidak boleh menggunakan tanda, untuk pangkat tidak boleh menggunakan tanda kurung. Karena kurung ini adalah untuk menyatakan turunan kelima. Begitupun yang Y juga kita menggunakan tanda kurung 5, berarti turunan kelima. Karena nggak mungkin kita pakai aksen. Aksen itu hanya sampai turunan keempat. Turunan kelima, keenam, dan seterusnya sampai N, kita menggunakan tanda kurung. Pangkat ini N ya, jadi karena ini. Sedangkan untuk notasi D ya, tinggal Anda tulis di sini kan 2, berarti di sini kalau turunan ketiga tulis 3. Oh ini 4, tulis 4. Kalau ini 5 ya 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan notasi Leibniz intinya sama. Ini D pangkat 2, ini kalau pangkat ini 3, 2 tadi ganti ininya X-nya di sini 3. 4 di sini begitu turunannya. Nah, ini adalah yang disebut dengan turunan tingkat tinggi ya. Paham saudara untuk penulisan notasinya ya, jadi harus diperhatikan. Saya selalu mewanti-wanti ke Anda. Nah, kita ada kecepatan dan percepatan atau jarak berarah. Kecepatan bercepatan ada jarak berarah, ada waktu di not 1 ada ST atau kadang ditulis S saja. Maka hubungan antara jarak kecepatan dan percepatan ada sebagai berikut. Pi ds per dt. A-nya dv per dt. Nah, itu kan turunan dari pi ya. Artinya si A itu turunan kedua dari jarak. Ya. Jadi turunan kedua dari jarak. Ya. Nah, bila pi-nya kurang dari 0, maka benda bergerak ke kiri. Nah, saudara, dalam pergerakan ada kemungkinan 2. Ada bergerak itu sepanjang sumbu koordinat seperti Anda berjalan di UIN Bandung. Nah, gitu ya. Ada pergerakan yang seperti benda jatuh. Ketika Anda melempar sesuatu kembali lagi, nah itu adalah gerakan benda jatuh. Ada 2 hal yang penting. Nah, di sini dalam bergerak itu kita kan ada bergerak ke kiri, ke kanan, belok kiri, belok kanan ya. Kita kan tidak selalu lurus bergerak itu kan ya, ada beloknya ya, ada ininya. Nah ini ya, nah ini yang penting dalam pergerakan itu ya. Nah di sini dikatakan bila pi-nya lebih kecil 0 maka benda bergerak ke kiri. Jadi untuk membedakan saja sebetulnya. Oh, kok kecepatan negatif itu untuk membedakan kalau kita bergerak ke kiri, pi-nya kurang dari 0. Jika pi-nya lebih besar dari 0 maka benda bergerak ke kanan. Nah, jika pi-nya sama dengan 0 merupakan perubahan pergerakan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Atau dari kanan ke kiri. Ya, nah ini pi-nya sama dengan 0. Begini saudara, ada sekian detik, coba Anda ya. Nah, ini seringkali terjadinya kecelakaan anak-anak yang masih belajar motor. Ini sering saya kalau kita mau belok itu suka dimarahin. Kita kan kalau mau belok, ya kalau tidak menyuarakan kadang-kadang kita memelankan kan ya. Kalau kita mau belok, ini ada belokan. Coba Anda kalau ada belokan, cerbat aja. Lalu ada mobil jebret aja kan gitu ya. Kalau belokan Anda tidak mau melihat ke arah ini, ke arah apa, ada gedung nggak kelihatan. Nah itu terjadi kecelakaan anak-anak kecil. Itu seperti itu. Saya sering memarahi, saya tuh paling nggak suka ke orang-orang tua yang memberikan anaknya motor di awal. Ya. Itu terjadi banyak kecelakaan. Kalau sudah begitu, sudah begitu baru anaknya anaknya nangis anaknya. Kalau saya pribadi kalau memang anak dikasih motor lebih baik
kalau ke jalan, ya kalau cuma dekat-dekat sih nggak apa-apa. Tapi kalau ke jalan sudah ada aturan, sudah orang tuanya saja yang dihukum, nggak usah ya. Karena kalau anak kecil bagaimana orang tuanya, gitu. Kalau anak-anaknya dikasih motor, ya itu seringkali. Karena kalau saya nggak, saya ngasih motor itu walaupun mereka sudah bisa, kalau ke jalan saya tidak boleh. Ya, kalau latihan dari kecil mereka sudah bisa, ya, dari SMP sudah bisa naik motor. Tapi memberikan SIM, boleh ke jalan, saya beri SIM itu setelah umur 17 tahun. Ya, kalau saya sudah belajar di sekarang, dari 17 tahun baru saya kasih motor untuk boleh dia ini. Ya, tapi kalau ke jalan nggak boleh. Jadi kalau ini mau kemana kamu? Ini mau ke sini, mau ke warung ini, misalkan itu dekat di sana, selama ke jalan besar nggak boleh. Nah ini adalah yang benda bergerak sepanjang sumbu koordinat. Kalau benda jatuh, suatu dilemparkan ke atas ke bawah, ini ada punya definisi secara umum, ya. Yakni ini rumusnya. Berbeda ya kalau itu tidak. Negatif 16T kuadrat ditambah V 0T ditambah S0. Jadi ini sebetulnya sama ketika Anda tolak peluru waktu SMA. Ada ya tolak peluru. Rumusnya itu V0 min setengah GT kuadrat kalau nggak salah. Min setengah GT kuadrat ditambah V 0T. Kalau dia dilemparkannya di bawah. Nah, di sini ada S0. S0 itu tergantung. Anda melemparkannya di mana. Ya, benda itu kan bisa aja Anda melempar bola di lantai 2. Ternyata jatuh ke lantai 1. Nah, berarti Anda melempar bola S0-nya itu adalah lantai 2 itu. Ya. Nah, kalau di ini seringkali saya min setengah GT kuadrat ditambah V 0T. Itu kalau dilemparnya di bawah atau di lantai 1 atau dikatakan di atas permukaan laut. Jadi di atas permukaan laut itu ketinggiannya S0-nya itu sama dengan 0. S0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi S0 itu tidak selamanya 0. Ya, tergantung Anda melemparnya. Kalau Anda S0-nya ada di lantai 2 di UIN Bandung misalkan, terus Anda lagi melempar sambil nengok-nengok gitu, ternyata di balkon, misalkan ada balkon lempar ternyata ke bawah. Nah, S0-nya Anda melempar itu adalah tinggi gedung itu. Misalkan tinggi gedung itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu adalah 4 meter, maka S0-nya itu 4 meter. Nah, itu S0-nya ya. Jadi S0 itu tergantung ininya. Tapi kalau S0-nya di bawah pasti sama dengan 0. Nah, ini 16T kuadrat sebetulnya rumus ini sama seperti rumus yang dibuat oleh Newton. Kan Newton itu kan benda jatuh, Newton itu ya, Isaac Newton. Hanya memang ini di sini ada berbeda. Kalau Newton percepatan gravitasinya adalah 9,8 Newton itu. Kayaknya 9,8 ini. Nah, ini yang buat buku ini adalah Amerika. Nah, saya menyamakan dengan buku Amerika. Amerika itu adalah percepatan gravitasinya bukan 9,8 tetapi 32. Nah, ini bedanya. Ya, dia menunjukkan karena ini bukunya ini suka agak beda sedikit lah. Ya, karena saya juga dulu kenapa kok saya tahunya Newton ya, ternyata ketika saya baca-baca lagi buku, memang mereka menulisnya ini. Nah, buku yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan ini. Intinya sama, tapi rumusnya sama sebetulnya. Hanya membedakan saja. Newton menggunakannya G itu kan percepatan gravitasi itu kan Newton 9,8. Sedangkan ini adalah 32. Nah, itu aja bedanya ya. Percepatannya di sini ketika percepatannya selalu 32 ya. Percepatan kan Newton percepatan gravitasinya selalu 9,8 ya. Nah, ini adalah rumus-rumus dari yang berkaitan dengan percepatan dan ini. Jadi rumusnya ini. Jadi saya belum ada contoh. Nanti kalau Anda mau nih silakan contoh-contohnya dilihat di buku Anda. Saya mengatakan ya ini berkaitan dengan implisit. Bentar ya, saya ini untuk percepatan ini silakan dibaca dulu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, mangga nanti saya akan jelaskan. Walaupun saya tidak ada contoh di sini ya. Nanti saya akan terangkan saja secara besar. Kemudian ada percepatan implisit.
Pendefinisian implisit. Saudara, fungsi yang kita bahas kemarin itu adalah Y sama dengan X, di mana variabel Y terpisah dari ruas kiri dan ruas kanan, itu disebut fungsi eksplisit. Nah, andaikan suatu fungsi ditulis dalam bentuk persamaan Fx, Y sama dengan 0, maka dikatakan itu adalah di mana Y dan X tidak terpisah, maka fungsi itu berbentuk implisit. Ya, misalkan Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X itu jelas ya. Y pangkat X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 itu ada X, ini eksplisit karena terpisah antara Y dengan X-nya. Sedangkan Y kuadrat ditambah 3X sama dengan 4, maka dikatakan ini fungsi implisit. Cos XY sama dengan 4 dikurangi XY, maka dikatakan fungsi implisit karena X dan Y-nya tidak terpisah. Nah, ini fungsi ini ya, saya ini ya. Nah, nomor dua, ini kan implisit. Nah, bentuk implisit juga ternyata bisa diubah menjadi eksplisit. Nah, bagaimana Bu yang eksplisit? Bisa nggak diubah menjadi fungsi implisit? Jelas. Ini bisa nggak diubah dari implisit? Ini eksplisit jelas bisa diubah menjadi implisit. Ya, jika ada ini aja, Y dikurangi sama dengan 0. Tapi disatukan Y dan X-nya. Nah, yang ini juga, yang ini kan tadi saya katakan implisit. Implisit ini ternyata bisa diubah ke dalam bentuk eksplisit. Jadi variabelnya terpisah. Nah, ini. Kemudian, sekarang bagaimana nomor 3? Nomor 3 itu adalah implisit. Apakah dia bisa diubah? Ternyata, apakah kita bisa merubah ini? Sulit kita merubahnya. Ya, nomor 3 fungsi variabel ini tidak dapat ditulis dalam bentuk eksplisit. Kita mau bagaimana memisahkannya? Cos XY kan tidak bisa diubah, tetap ada mengandung. Maka ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk eksplisit. Ya, artinya begini, setiap fungsi eksplisit bisa diubah ke dalam implisit. Tetapi setiap fungsi implisit belum tentu bisa diubah ke dalam eksplisit. Jadi kebalikannya belum tentu. Ya, ini bisa, tetapi yang nomor 3 tidak bisa implisit ke eksplisit. Jadi itu yang penting. Nah, bagaimana turunan-turunan? Ya, kalau yang ini kan jelas bisa. Bagaimana kalau kita mencari turunan seperti ini? Cos XY, 4 dikurang XY, yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk implisit, eksplisit. Ya, kalau yang ini kan nomor 2 bisa. Bagaimana kalau Anda disuruh mencari daya per daya untuk fungsi nomor 3? Maka inilah yang disebut dengan turunan fungsi implisit. Ya, nah ini yang paling penting karena tidak selamanya kita bisa merubah ke dalam bentuk implisit. Nah, ini yang akan kita carikan ya. Misalkan kita punya fungsi cos yang tadi ya, fungsinya ya. Ya apa tadi itu? Cos XY sama dengan 4 dikurangi XY. Ya. Nah, ini fungsinya. Cos XY kita akan menurunkan. Saudara, perhatikan untuk mencari turunan dy per dx, jangan coba-coba Anda dy per dx sama dengan, nggak boleh. Jadi tidak boleh Anda mencarinya dy per dx. Tetapi karena ini beda, karena bukan y sama dengan. Ya, ini. Misalkan kita akan mencari dy per dx, maka baik sebelah kiri maupun sebelah kanan kita turunkan. Ini dy per dx. Kita boleh menulis dy per dx kurung cos xy kali turunan d per dx 4 dikurangi xy kuadrat. Nah, ini yang jadi variabel adalah 2, x dan y. Jadi karena mencari turunan dy per dx, yang menjadi variabel adalah y dan x. Y dan x. Perhatikan ya. Jadi variabelnya mana Bu? X dan y. X dan y. Ya, sehingga ini cos xy. Ingat, ketika Anda menurunkan cos xy, ini kan bukan cos x, ini bukan cos y, tapi cos xy. Maka Anda harus menggunakan aturan rantai. Jadi saya menurunkan sebelah ini dulu. Apa turunan cos xy? Cos apa turunannya? Min sin xy. Harus dikalikan x kali y. Harus dikalikan x kali y. Kemudian
kita juga sebelah kanannya kita turunkan dengan 4 dikurangi XY kuadrat. Ingat aturan pengurangan. DX dikalikan turunan 4 kurangi D per DX kali turunan XY kuadrat. Jadi aturan pengurangan. Ya. Kemudian sekarang yang ini. Min sin XY DX, saya satu-satu dulu, ini ditulis kembali ya. Turunan dari 4, nah ini supaya mempermudah dikurangi ininya X, Y dikuadratkan, saya inikan karena ini pangkatnya kecil, ya saja dan mudah sekali ini, saya menginikan langsung aja, ini dikalikan X kuadrat, Y kuadrat, ya, aturannya. Kemudian baru saya ini dirapikan dulu, tulis kembali, cuma yang X, Y ini supaya saya kira mudah untuk tidak ini langsung saya inikan. Min sin X, Y. Nah, ini XY turunan XY, maka Anda aturan perkalian. Ya. Berarti U-nya adalah saya misalkan kalau perkalian kan bebas ya, mana dulu yang mau diturunkan. Nah, ini XY, X kali Y. Jadi aturan perkalian. Pertama, X-nya tetap, maka kita kali turunan Y. Kemudian turunan ini apa? Yang kedua, Y-nya yang tetap, maka kali turunan X. Jadi aturan perkalian ya ini. Kemudian yang sebelah luas kanannya, maka turunan 4. Oh. Ya, dikurangi. Nah, ini juga sama, ini juga perkalian. X kuadrat, Y kuadrat. Apa turunan X kuadrat? Yang X kuadratnya tetap kali turunan Y kuadrat. Kemudian Y kuadratnya tetap kali turunan X kuadrat. Nah, itu ya. Jadi ini aturan perkalian. Nah, dari sini saudara, min sin XY, apa turunan Y? Turunan Y itu 1, ya, ingat ya, kayak seperti X 1. Nah, karena yang ditanyakan DY per DX, ketika menurunkan Y, harus dikalikan juga DY per DX. Ya, kalau ditanyakan DY per DX, maka Anda ini DX di sini, ini variabelnya Y, berarti harus dikalikan DY per DX. Setiap menurunkan Y harus dikalikan DY per DX. Ya, Y turunannya 1. Kalau 1 saya tidak menulis ya di sini. Apa turunan Y? 1. Jangan lupa DY per DX. Nah, sekarang yang ini, Y dikali turunan X. Turunan X itu 1. Karena variabelnya X, ini seolah DX per DX sebetulnya. Maka tidak ditulis. Ya, cuman X ya. X turunannya 1. Nah, tapi kalau menurunkan Y harus ada DY per DX. Sekarang yang ini sudah ini 0. X kuadrat. Nah, ini 0 dikurangi negatif X kuadrat. Apa turunan Y kuadrat? 2Y. Karena variabel Y yang diturunkan menjadi DY per DX. Jadi setiap menurunkan Y, hasilnya dulu 2Y, jangan lupa diikuti DY per DX. Kemudian Y kuadrat kali turunan X kuadrat 2X. Ini nggak ada ini. Karena X yang diturunkan. Paham? Jadi lihat yang bawah ini. Karena ini DX, berarti kalau X kuadrat ya 2X. Tapi kalau Y, ya jangan lupa karena variabel Y harus ada DY per DX. Setiap menurunkan Y harus ada DY per DX. Kalau ditanyakan DY per DX. Setelah Anda peroleh, kita kalikan dulu min sin XY dikali X DY per DX. Nah, X-nya harus di depan ya. Jadi supaya ini dia bukan sudut ya. Min X sin XY kali DY per DX. Ini juga kalikan dengan ini, kita distributifkan, kurangi Y sin XY. Makanya awas hati-hati kurung ya. Kemudian yang ini juga, min 2X kuadrat Y DY per DX. Kita inikan dulu ya, kalikan 2X Y kuadrat. Setelah itu saudara, yang ada DY per DX kita kumpulkan. Ya, saya ini pindah ke sini ya. Bu, apakah DY per DX harus di sini? Enggak selalu. Boleh Anda di sini, tapi yang penting yang ada DY per DX, Anda kumpulkan dengan ada yang DY per DX. Dipisah nanti dengan tanda sama dengan. Yang tidak ada, kita pisahkan. Ya. Nah, supaya mudah, maka ini negatif menjadi positif kalau ke sini ya. Maka 2X kuadrat Y DY per DX dikurangi X sin XY DY per DX. Yang ini pindah ke sini menjadi Y sin XY dikurangi 2XY kuadrat. Nah ya, kemudian kita gunakan distributif bahwa DY per DX ini. Sehingga diperolehlah DY per DX sama dengan, nah artinya DY per DX sama dengan Y sin XY dikurangi 2XY kuadrat per
2x kuadrat Y dikurangi X Y. Ya. Dalam mencari turunan dari suatu fungsi eksplisit dapat digunakan. Nah ini ya. Nah itu saudara untuk mencari ini. Kemudian, nah ini ya, karena kemarin kita, bagaimana aturan pangkat? Nah, kan pangkat yang kita bahas itu kebanyakan pangkat itu adalah pangkat genap, pangkat negatif, pangkat positif, ya. Bagaimana kalau dia pangkatnya bukan pangkatnya bilangan bulat lah istilahnya. Bagaimana kalau pangkatnya itu adalah rasional? Misalkan pangkat X pangkat 1/2, ini terutama untuk akar. Ya akar kan dengan rasional. Pangkat 1/3. Nah, ini adalah ini digunakan pembuktian ini sama saja ya. Ketika Anda menurunkan X pangkat setengah, X pangkat negatif setengah itu dari mana? Nah, ini dibuktikannya dengan menggunakan aturan implisit ya. Nah, ini. Misalkan R adalah bilangan rasional, maka R dapat ditulis dalam bentuk Pi per Q ya. Karena dia bilangan rasional. Ya. Dalam bentuk Pi per Q, di mana Pi adalah bilangan bulat dan Q-nya lebih besar dari 0. Jadi bilangan bulat dan Q lebih besar dari 0. Berarti P-nya ya silakan. P-nya bisa genap, bisa negatif, bisa positif, ya, dan sebagainya. Tapi Q-nya adalah lebih besar dari 0. Maka S pangkat R kita bisa nulis P per Q. Sehingga supaya kita kalikan saja ya, ini ya, Y sama dengan S P per Q. Nah, kemudian kita ini supaya ini X-nya pangkat P, maka dua-duanya Y-nya kita pangkatkan dengan Q. Sehingga ini menjadi Y pangkat Q, maka yang ini X pangkat Q per Q berubah menjadi X pangkat P ya. Nah ini. Dan kita implisit ya, kemudian kita turunkan. Turunkan Y pangkat Q dan X pangkat P ya. Maka kita gunakan, karena ini bulat ya, ini bulat, maka kita gunakan menjadi Q Y kurang 1 kali turunan DXY. Jadi setiap Y dipangkatkan jangan lupa, kalau tadi kan DY per DX, kalau ini berarti DXY karena pakai menggunakan D, simbol D ya. DXY, kalau P ya enggak ya, itu X pangkat P ya turunannya P X pangkat P kurang 1. Nah karena ini X variabelnya ya enggak, jangan DXX ya. Nah ini ya, udah ininya. Jadi DXY adalah apa DXY itu? DXY adalah P pangkat XP dikurang 1 per Q pangkat Y. Ini karena ini ya, DXY sendiri adalah Q Y pangkat Q kurang 1. Nah, atau P per Q X pangkat P kurang 1 kali, nah yang sini ya, kita pisahkan yang P dan Q-nya. Di P per Q kali X pangkat P, nah kita pisahkan P kan kita kan perkalian ya, jadi bisa misah P per Q X pangkat P kurang 1 Y P Q kurang 1. P per Q X P kurang 1. Nah di sini bahwa Y itu apa tadi? Nah, kita lihat di atas Y itu apa tadi? Nah, kita lihat di atas Y itu adalah kita misahkan ini X pangkat P per Q. Jadi kita robah sekarang Y-nya. Y-nya dirubah menjadi X pangkat P pangkat Q ya. Sedangkan P per Q X pangkat P kurang 1, sehingga ini dikalikan. X pangkat P, ingat ya, kalau Anda punya X pangkat 2 di pangkat 3, berarti kan X pangkat 2 dikali 3. Ini sama ya. Bahwa ini X pangkat P per Q kurang 1. P per Q X pangkat P kurang 1, maka kita kalikan P pangkat Q kali Q menjadi pangkat P. P pangkat Q dikurangi 1 dikali nah ya, dikali 1 berarti dikurangi P per Q. Ini perkalian seperti distributif ya, ini pangkatnya. Kemudian pangkat ini, ingat aturan pangkat kita bisa ke atas ya, P per Q
S P kurang 1 dikurangi. Nah, pangkat ini. P dikurangi P per Q. P kurang 1 dikurangi P, ditambah P per Q. Sehingga P dikurangi P. Nah, jadi P per Q-nya di sini P per Q dikurangi 1. Nah, P per Q sendiri sama dengan R. Sehingga P per Q juga ini ganti oleh R. Artinya ternyata terbukti ya bahwa S pangkat R kalau diturunkan adalah R S pangkat R kurang 1. Nah itu saudara, ada pertanyaan dulu dari sini. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut saudara. Saya malah lanjut deh saya. Ya. Ini saya lanjut ya, materinya sudah saya berikan. Laju yang berkaitan, jadi nanti minggu depan saya materi sampai ini, tetapi kalau ada pembahasan silakan ya minggu depan. Yang ada pertanyaan dan sebagainya. Laju yang berkaitan, jika suatu wabah ya tergantung kepada waktu T, maka turunannya disebut laju sesaat perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaitannya ya dengan ini, laju berkaitan. Contoh 1, misalkan Anda ini, seorang anak melepaskan sebuah balon pada jarak 120 meter. Dari seorang pengamat berdiri di tanah, jika balon naik secara lurus dengan laju 6 meter per detik. Ini laju yang berkaitan. Seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 50 meter. Ada 5 langkah dalam mengerjakan. Pertama adalah Anda harus memisahkan mana yang masuk variabel, mana yang masuk konstanta. Ini wajib. Ya. Karena berkaitan laju yang berkaitan jelas. Nah, laju berkaitan itu berkaitan dengan waktu. Kecepatan itu berkaitan dengan waktu. Nggak ada. Laju berkaitan, kecepatan itu berkaitan dengan waktu. Nah, di sini yang paling penting adalah Anda harus menyatakan T. Apa? Makanya kata saya nanti tinggi nggak boleh pakai T kecil karena digunakan di sini. Andaikan T menyatakan banyaknya detik setelah balon dilepas. Nah ini. Jadi T itu apa Bu? Kan ketika dia Anda membayangkan Anda seorang pengamat terus melihat Anda melihat ada anak kecil lagi melempar balon misalkan di sana Anda hanya melihat saja. Nah kalau yang bergerak itu siapa? Balon ke atas kan ya? Nah itu. Nah ini. Maka di sini T berarti kan balon dilepas tuh perlu waktu naik ke atas itu. Ada waktu. Mau sekian detik juga ada waktu. Ya. Andaikan T menyatakan banyaknya detik setelah balon dilepas. Jadi ketika misalkan ini di sini balon dilepas, ya di sini daerah sini menyatakan balon dilepas. Andaikan T menyatakan itu. Maka setelah ini si pengamat, misalnya ini pengamatnya ada di sini, ya di sini pengamat. Di mana di sini seorang anak melepas balon sebuah jarak 120 meter. Misalnya Anda pengamat, jarak Anda ke si anak yang melepas balon itu 120. Nah ini yang disebut konstanta, ya jarak 120. Sedangkan yang menyatakan balon dilepas, berarti kan balon lurus ke atas di sininya. Lurus ke atas ya, kalau dinaik itu kan lurus ke atas ya, kalau naik banyak lurus ke bawah ya, nah lurusnya lurus ke atas kalau naik itu, lurus ke atas, jadi ketinggian balon. Nah H ini adalah menyatakan ketinggian balon, ya ketinggian balon. Nah jadi H ini menyatakan ketinggian balon yang dilepas oleh anak, ya jadi ketinggian balon ya ini. Kemudian jadi Anda kalau Anda mau memisahkan baca soal berulang kali boleh. Nah di sini andaikan T menyatakan banyaknya detik karena detik bahasanya. Kenapa detik? Karena ini ada bahasa laju 6 meter per detik. Berarti satuan waktunya adalah detik. Ya. Jadi T menyatakan banyaknya detik setelah balon dilepas. H menyatakan ketinggian balon. Ya. Dari anak yang di ini ya ketinggian balon ketika dia dilepas. Sedangkan S, nah ini kita baca lagi jarak 120 meter pengamat ya. Jika balon naik secara lurus, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon? Nah jadi bukan jarak pengamat
Kalau jarak pengamat ke si anak adalah tetap 120. Tapi jarak pengamat kepada balon itu kan tergantung balonnya tingginya. Maka pasti jarak pengamat kepada balon adalah variabel, berubah. Maka S adalah jarak antara pengamat dan balon. Ya, jadi S itu bukan jarak pengamat terhadap si anak. Ya, jadi S itu adalah ubah. Sehingga S jarak antara pengamat dan balon. Perubahan dan S tergantung kepada T. Sedangkan jarak antara pengamat dan anak yang melepaskan balon tetap. Nah, jadi apa? Jadi kalaupun Ibu boleh nggak saya tulis? Boleh. Ada tulis ini. Jarak pengamat kepada anak sama dengan 120 meter. Bagusnya itu ada tambahan itu. Ya, berarti itu ada konstantanya. H dan S-nya adalah variabel. Dan T adalah variabel. Nah, itu ya. Nah, ini langkah pertama. Itu setelah itu Anda gambarkan. Di mana 120 itu diletakkannya? H itu di mana letaknya? S itu di mana letaknya? Itu wajib. Jadi Anda wajib menulis itu. Ya, jadi memisahkan dulu mana variabel, mana konstanta, kemudian lanjut dengan memisahkan, menggambarkannya. Anda di mana 120 itu, di mana H itu diletakkan, S-nya di mana letakkannya. Ya. Setelah itu, ini gambarnya, kemudian adalah apa yang diketahui di sini. Baca lagi soalnya. Untuk semua T lebih besar 0, diketahui di sini berkaitan dengan turunan. Nah, kenapa ini DH per DT? Anda baca di sini. Jika balon naik secara lurus dengan laju 6 meter per detik, itu yang diketahui. Naik itu apa tadi? H. Berarti apa yang diketahui itu? Laju. Berarti DH per DT. Laju itu terhadap T. Sama seperti jarak tadi. P apa itu? DS per DT. Kan gitu. Ini juga sama. DH per DT. Berapa DH per DT-nya? 6. Nah, DH per DT-nya adalah 6. Nah, ini yang diketahuinya berkaitan dengan laju atau kecepatan. Kalau ada bahasa laju, kecepatan, itu yang diketahui. Ya, DH per DT. Ini DH per DT-nya 6. Kemudian, apa yang diketahuinya? Yakni DH per DT 6, berkaitan dengan ini. Terus, karena sudah cuma satu yang 6 meter per detik, berarti itulah, cuma itu saja yang diketahui. 6 meter per detik. Kemudian, apa yang ditanyakan? Ini lihat. Seberapa cepat jarak? Seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon? Nanti tadi jarak antara pengamat dan balon itu apa? S. Kita misalkan di sini. Kalau seberapa cepat, berarti yang ditanyakan DS per DT. Paham? Jadi Anda tadi sudah memisahkan bahwa jarak antara pengamat dan balon adalah S. Kalau ditanyakan seberapa cepat atau berapa lajunya, misalkan ya, kalau ada pertanyaan itu ya, maka kalau seberapa cepat yang ditanyakan adalah DS per DT. Variabelnya apa dulu? E. Nah, berarti karena seberapa cepat yang ditanyakan adalah DS per DT. Maka di sini akan dicari DS per DT, ya, pengamat, dan balon bertambah pada waktu balon ketinggian 50 ini. Jadi akan dicari DS per DT pada saat H-nya 50 meter. Karena ada clue di sini. Pada ketinggian 50 meter. Artinya kan ketinggian itu H tadi. H-nya sama dengan 50. Paham, saudara, di sini? Nah, setelah ini langkah 2. Langkah 3. Rumus apa? Persamaan apa? Konsep apa yang berkaitan dengan ini? Nah, ternyata ini berkaitan dengan ada segitiga siku-siku. Paham itu ya? Berkaitan dengan jarak. Kalau jarak mah, ini segitiga siku, apa yang digunakan? Kalau kita ingat mencari S, mencari H, berarti ini ada dalil Pitagoras. Kan tidak selamanya. Nah, kalau yang ini tergantung konsep apa yang berkaitan dengan ini. Ternyata ini adalah kita menggunakan konsep yang kita gunakan teorema Pitagoras.
Ya, jadi di sini rumus ya. Sehingga dari sini kita gunakan apa rumusnya? Nah, ini apa teorema Pitagoras itu? Ya, kita lakukan bahwa S kuadrat, karena yang ditanya nanti ds per dt, S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 120 kuadrat. Ini langkah 3, konsep apa yang memenuhinya. Jadi kita mencari konsep persamaan di langkah 3. Kemudian langkah 4. Setelah konsepnya sudah tahu, lanjutkan dengan langkah 3 kita turunkan terhadap T. Ya. S kuadrat terhadap T diturunkannya karena variabelnya S. Nah, jadi tadi yang implisit. Ya, secara implisit terhadap T. S kuadrat kita turunkan terhadap T. Berarti 2S. Karena ini variabelnya S, maka jangan lupa kali ds per dt. Kemudian H kuadrat, ini juga variabel, turunkan. Berarti 2H. Karena variabelnya H, maka terhadap T menjadi dh per dt. Ya. 120 diturunkan berapa? 120 itu kan pangkat 2 juga konstanta. Turunan dari konstanta ya 0. Nah ya, kenapa ini jawabannya kok 2S sama dengan ds per dt 2H dh per. Kalau konstanta jelas diturunkan ada 0. Nah, ini kan 2S kita bagi dua-duanya dengan 2. Maka kita bisa menulis S ds per dt, H dh per dt. Ya. Atau rumus secara umum apa sih? Gitu ya. Nah, ini boleh begini, atau kalau Anda mau juga ds per dt boleh. H per S, dh per dt. Boleh seperti itu ya. Atau saya begini aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya langkah 5, setelah kita punya rumus berkaitan dengan turunannya, kemudian kita akan mensubstitusikan ya, nilai-nilai ini. Pertama adalah apa yang diketahui tadi? Diketahui itu cuma dh per dt. S belum. Kita kan mencari ds per dt ya, tapi S-nya belum diketahui. Hanya sudah ada di sini H sama dengan 50. Berarti kita harus mencari nilai S. Ya. Karena yang ditanyakan dh per dt sudah ada 6. H sudah ada 50. Gini gimana S-nya? Kok S-nya nggak ada di sini? Nah, kita cari dulu S. Cari S dari rumus dari Pitagoras ini. Kita mencari S dari sini. Apa rumusnya? Ya. Nah, S itu akan 50 kuadrat. Nah, ini dari teorema Pitagoras. Ya, S itu adalah 50 kuadrat. Karena hanya 50. Ya, ditambah 120. Jadi hanya kita ganti dengan 50. Ya, sehingga ternyata kita peroleh S-nya 130. Barulah kita akan memasukkan angka 130 ini, langsung Anda masukkan ke rumus ini. S-nya setelah diperoleh, S-nya 130, ds per dt yang kita cari hanya 50, dh per dt-nya 6. Ya. Nah ini kita peroleh, sehingga ds per dt adalah 30 per 130, atau 2 per 4 per 13. Kalau ke depan boleh Anda begini saja, 2, 4 per 13, boleh ya ke depan ya. Ini. Jadi kesimpulan kita pada saat H sama dengan 50, jarak antara pengamat dan balon bertambah kecepatannya 2,308. Tapi ini bisa dibagi loh, 4 per 13 bisa dibagi ya. 2,308 meter per detik. Jadi kesimpulannya pakai satuan ya. Prosedur ini, nah itu. Jadi ada 5 langkah prosedur dalam laju-laju yang berkaitan. Nah ini, andaikan T menyatakan waktu yang terlalui, gambarkan sebuah diagram yang berlaku untuk semua T lebih besar 0, pengenal besaran-besaran yang nilainya tidak berubah. Bila T bertambah, yang disebut dengan konstanta tadi yang 120, berikan nama huruf pada besaran berubah sesuai dengan T, dan beri pengenal bagian-bagian gambar sesuai dengan pengenal itu. Ya, jadi mana besaran, mana konstanta, mana variabel, gambarkan. T adalah lebih besar dari 0, menyatakan banyaknya waktu. Silahkan, tergantung persoalan adalah waktu, detik, atau jam, atau menit, itu terserah soal. Ya. Nyatakan apa yang diketahui dan apa yang diinginkan tentang perubahan-perubahan tersebut. Informasi akan berbentuk turunan-turunan terhadap perubahan T. Tanyakan yang diinginkan itu yang ingin tanyakan. Ya. Kalau diketahui yang diketahui tentang kue tersebut. Terus informasi akan berturunan.
tuliskan sebuah persamaan atau konsep, rumus ya yang mengaitkan perubahan itu yang sahih untuk semua waktu T. Bukan hanya pada beberapa saat tertentu. Ya, rumus, konsep dan sebagainya. Kemudian diferensialkan secara implisit persamaan yang ditemukan pada langkah ketiga terhadap T. Ya. Jadi tergantung. Kalau S kuadrat, jangan lupa nanti 2S dx per dt. Kalau H yang turunkan berarti 2H dH per dt tadi ya. Kalau yang lainnya ya sama ya untuk yang variabel yang lainnya. Kemudian langkah 5 pada tahap ini sulitkan atau substitusikan ke dalam persamaan yang ditemukan dalam langkah 4 semua data yang sahih pada saat tertentu seperti yang diperlukan untuk solusi masalah. Pecahkan untuk turunan yang diperlukan. Nah itu adalah untuk materi 3.9. Ada yang pertanyaan dulu? Ibu mau nanya. Boleh. Kan kalau ini mah rumus yang berkaitannya tentang Pitagoras ya Bu. Ya. Kalau misalkan kayak itu kan di sebelum contoh 1 ada laju-laju yang berkaitan, misalnya laju perubahan volume air dalam drum berkaitan dengan laju ketinggian air atau jari-jarinya. Kalau drum itu bentuknya apa, saudara? Itu tabung, Bu. Tabung. Kalau air dimasukkan itu berkaitan dengan rumus apa? Volume. Volume. Berarti nanti volume tabung. Jadi volume drum itu kan sama dengan volume tabung. Berarti rumus yang digunakan adalah rumus dari volume tabung. Nah, saudara, kalau saya gini ya, tabung jangan masukkan air. Kalau tabungnya tegak, kalau yang berubah, kalau kita keluarkan atau ditambah atau dikeluarkan, apa yang berubah, saudara? Ketinggian airnya. Ketinggian. Jari-jarinya berubah tidak? Enggak. Nah, jadi itu. Bisa saja konstantanya sebagai jari-jarinya. Jadi kan jari-jari kalau kita berubah, tapi yang berubah itu ketinggiannya. Maka yang menjadi variabel adalah ketinggiannya. Paham? Ya. Kalau misalkan drum kalau diisi air, ya. Nah itu. Jadi tergantung rumus. Berarti rumusnya adalah volume. Volume apa? Volume tabung itu kan sepertiga. Bukan sepertiga. PR kuadrat, jangan pakai T ya, pakai H ya. Tiganya kita ini karena T untuk waktu nanti. VR kuadrat H. Nah kan ini kalau kita lihat VR kuadrat H, R-nya juga jari-jari. Itu kan jari-jarinya apa ya? Jari-jarinya adalah variabel. Nah, tetapi di sana bawakan ada ya dimasukkan ke drumnya ada ukurannya kan ya? Drumnya ada ukurannya. Drumnya tuh ada ukuran R-nya sekian, jari-jari tingginya sekian, betul nggak? Ya nggak ada soalnya. Betul nggak? Drumnya ada ini nggak? Ada ukurannya nggak drumnya? Yang bertanya. Nggak tahu Bu. Ini juga dari contoh yang Ibu. Tapi nggak ada soalnya. Contoh dari saya. Oh, saya nggak ada soalnya. Cuma ada di atas contoh yang pertama Bu ada kata-kata doang kayak misalnya laju perubahan volume air. Nggak ada. Itu ada di buku Anda di apa? Di apa? Di buku Anda contoh yang Anda itu. Di drumnya sekian, ada coba ini. Ada, coba lihat. Yang punya buku lihat 3.9. Ada nggak drum? Ada? Nah, air dimasukkan ke dalam drum. Ya. Yang punya buku kalkulusnya, contoh 3.9. Coba Anda buka 3.9. Ada? Sudah? Ada bukunya? Silakan. Contohnya atau contoh berapa? Pokoknya laju yang berkaitan. Nah. Ada tidak? Ini nggak ada bersuara. Ada yang ada bukunya di sana? Misalkan, ya. Kalau misalkan ukuran tadi ya, berarti si volume air juga jari-jari air akan sama dengan jari-jari drum. Karena dia tidak berubah.
Kalau di sana ada ukuran, misalkan jari-jarinya sekian, tingginya sekian drum, ya drum. Nah, jari-jari pasti jari-jari air, volume air itu kan tidak berubah jari-jari airnya. Makanya yang PR ini adalah volume air. Ya, R yang di sini, R jari-jari air, air itu kan bentuk air itu kan menempati tempatnya kan ya ininya yang berubah ini. Maka Anda katakan bahwa apa sih tinggi air jelas dia akan berubah. Maka dia H misalkan. Ya. Sedangkan R jari-jari air dia akan sama dengan jari-jari drum. Ya, saya nggak tahu jari-jari drumnya berapa di sana. Ya, pasti ada. Kalau nggak salah ada. Ya, maka Anda katakan jari-jari air sama dengan jari-jari drum. Itu aja saya inginkan. Pasti dia konstan. Nah, karena tadi kata Anda juga tidak berubah. Maka nanti R-nya diganti oleh angka sarwa sama dengan jari-jari drum. Misalkan jari-jari drumnya 10. Misalkan ya, jari-jari drumnya 10. Ketika Anda menggunakan PR kuadrat H, R-nya diganti oleh 10. Nah, 10 dikuadratkan. Jadi 100 pi kali H. Pi itu jelas kalau pi konstanta. 100 pi H. Berarti yang variabel itu H. Jadi pi 100 pi H. Nah, berarti yang ditanyakan kan seberapa cepat tingginya, apa nggak tahu, naik atau turun, saya nggak tahu ya. Turun misalkan, kalau dibuka kan turun ya. Maka saudara, yang ditanyakan adalah DH per DT-nya. Turunkan P-nya diturunkan. Tapi juga variabel kan tergantung HP itu. P diturunkan, dP per DT 100 P, H diturunkan jadi 100 P, H diturunkan 1 kan ya, jadi 100 P kali DH per DT. Tinggal begitu. Berarti ditanyakan DH per DT. Paham ya? Atau seberapa cepat volume, bukan tingginya ya, berapa cepat air, nggak tahu ya. Kalau misalkan ditanya seberapa cepat ini tinggi jika volumenya berkurang sekian, misalkan. Atau seberapa cepat volume air keluar atau dan sebagainya jika ketinggiannya sekian, itu kan bisa apa yang diketahui. Paham ya? Jadi bisa DP berapa, saya nggak tahu yang ditanyakan ya. Jadi harus baca dulu soalnya. Nah, silakan kalau ada yang ini bisa ditanyakan. Mana yang diketahui ya ditanyakan. Itu yang tadi yang bertanya itu siapa, saya lupa. Paham nggak? Iya, lumayan. Makasih. Ya, jadi apa yang diketahui, jadi langkah 5 langkah itu dilihat dulu. Jadi saya nggak bawa buku, kalau saya bawa buku bisa dibaca. Kalau Anda bisa baca, ada yang punya buku, coba itu ada kalau nggak salah di bukunya. Ada Bu. Apa coba tulis, bacakan saja. Salah satu aja tuh. Silakan bacakan. Halo, nggak ada suaranya. Berikan unmute dulu atau di unmute dulu. Sok, mana sih yang contoh tabung bukan Bu? Ya, tabung. Soalnya itu Kota Bogor memantau ketinggian air dalam tangki air. Dalam tangki air berbentuk tabung dengan alat pencatat otomatis. Secara tetap air dipompa ke dalam tangki dengan laju 2400 dm per jam. Seperti diperlihatkan pada gambar 5. Selama suatu periode 12 jam tertentu, dimulai pada tengah malam. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Yang satunya lagi ada nggak? Ada yang contoh yang paling mudah. Yang air dulu. Belum ada. Yang kerucut, Bu. Oh, kerucut. Oh, saya boleh. Jadi berapa? Katanya soalnya air dituangkan ke dalam bak bentuk kerucut dengan laju 8 m. Bukan yang kerucut, yang satu lagi, yang tabung tadi. Kalau yang tabung yang tadi aja, Bu. Ya, lanjutkan. Yang tabung. Yang tabung bukan, Ibu? Ya. Tadi permukaan air naik dan turun sesuai dengan grafik pada gambar 6. Jika jari-jari tangki adalah 20 dm, berapa laju air yang sedang digunakan pada pukul
7 pagi. Nah, cuma kan harus ini ya. Saya cuma konsiderasi misalkan gini. Air misalkan di apa ada air penuh misalkan. Kemudian mau dipakai wudhu ya. Air misalkan air terisi penuh pada suatu drum yang ukuran drumnya itu adalah jari-jarinya 10, tingginya misalkan ini mengarang aja ya 10 desimeter, misalkan tingginya adalah 10 sentimeter, kayaknya ada ya 10 cm, tingginya 20 cm misalkan ya. Ini kan ngarang.com ya, saya katakan ngarang.com 10 cm dan tingginya. Kemudian air itu dalam bentuk drum misalkan. Kemudian Mirna mau mengambil air dengan membuka keran. Ya. Dengan laju, misalkan atau dengan laju 2 cm per detik misalkan ya. Jadi airnya dikeluarkan dengan laju 2 cm per detik. Nah, berarti dengan laju 2 cm per detik itu atau apa yang diketahui? Itu apa yang diketahuinya? Kan berarti rumusnya volume ya, volume air tadi ya, sepertiga PR kuadrat H. Tapi R-nya kan sama dengan jari-jarinya. Dengan laju 2 cm per detik misalkan. Apa mau tanda itu yang diketahui? Kecepatan. Kecepatan siapa? Si seberapa cepat tinggi air menurun? Misalkan saya ya. Nah, apa yang itu? Ya, berarti rumus yang kedua apa? Apa yang menjadi variabel? Oh, variabelnya adalah H. Nah, kan diturunkan. R-nya jari-jari bukan variabel, konstanta. Tadi kan sama saya. T banyaknya waktu setelah air dikeluarkan. Ya, berarti T-nya lebih besar dari 0. Nah, itu digambarkan ya silakan Anda. Mana R-nya gambar aja tabung. R-nya kalau tetap ya berarti 10. Berarti ketinggian airnya jangan penuh. Ya, kira-kira ya jangan sama ininya, hanya kira-kira aja H ini. Ya, itu. Kemudian dengan laju sekian. Nah, itu ya. Kenapa yang diketahuinya adalah apa gitu. Apa menurut Anda yang diketahuinya? Seberapa cepat dengan laju sekian, seberapa cepat air menurun ketika hanya 2 cm atau berapa gitu ya. Gitu. Atau seberapa cepat hanya menurun, misalkan. Itu kan bisa seperti itu ya. Itu. Paham? Nah, P itu kan berarti kalau dengan laju berarti kecepatan siapa ya? Kecepatan volume. Kan air isi air. Yang diketahuinya dp per dt-nya. Volume dp per dt itu, tapi dp-nya bukan dp kecepatan ya, bukan jarak, tapi P yang berkaitan dengan volume. Volume itu rumusnya P, makanya P itu lebih baik P yang besar, volume, untuk membedakan dengan P kecepatan. Ya, ini yang besar. Jadi yang diketahui dengan laju airnya keluar. Makanya kalau air keluar itu kan isi air. Air itu berarti volume air keluar itu. Maka itu yang diketahuinya, yang ditanyakannya DH per DT itu. Nah, misalkan itu contoh kalau yang baru Anda sebutkan, saya harus melihat gambar. Nggak bisa grafik kan, beda grafiknya. Kalau pakai grafik beda lagi. Nah itu. Ada hal yang penting di dalam laju yang berkaitan, saudara. Kalau berkurang, itu kan ada yang negatif, ada yang positif ya. Itu hanya membedakan saja. Kalau kurang itu, berkurang positif. Jadi ngerjakannya Ibu gimana? Nggak apa-apa ngerjakannya positif, negatif juga. Tapi nanti kalau berkurang pakai negatif. Ya kayak tambahan saja setelah selesai.
Kemudian kalau untuk bertambah itu adalah positif, ya. Jadi itu yang penting. Nih, misalkan gini Anda, kalau dalam gerakan, kalau dia menjauh itu positif. Kalau mendekat negatif. Jadi boleh itu terakhir nanti. Jadi Anda jangan takut. Ibu kumaha ada kurang ayat negatif, jangan takut. Ya itu mah hanya untuk membedakan, ya, menjauh dan mendekat. Sama seperti tadi, belok kiri kita negatif, belok kanan adalah arah ke kiri negatif, arah ke kanan positif. Kalau belok ini sama dengan 0. Artinya diam. Sekian detik pasti ada diam dulu. Ketika Anda belok, ya walaupun kecil ada diam dulu. Betul, langsung coba Anda belok, langsung begitu, wah kebayang gitu. Tabrakan gitu, ya. Nah, ada sekian itu. Sama dalam benda jatuh juga, ketika kita naik, ya, kalau T-nya naik itu P-nya positif. Kemudian ketika si benda itu mencapai di tinggi maksimum, P-nya sama dengan 0. Ketika turun ke bawah, maka P-nya negatif. Ini membedakan. Untuk naik, P-nya positif. Ketika dia mencapai tinggi maksimum, P-nya sama dengan keturun antara itu saja. Kalau nomor contoh untuk ini, saya ini ya akan berbeda. Contoh nomor yang tadi kerucut tegak, berarti begini, itu akan berbeda. Ya. Beda dengan drum. Drum itu kan jari-jarinya tetap, yang akan berubah itu tingginya. Ya. Tapi kalau kerucut, ketika kita sedot airnya, apakah jari-jarinya ikut berubah? Ubah. Kerucut itu berubah nggak tingginya? Ya jelas tingginya berubah. Jadi kerucut itu beda. Dia akan berubah 2, baik ketinggiannya maupun jari-jarinya. Tapi kita sulit kalau menggunakan, kalau kita apa yang diketahuinya. Ya, jadi harus diperhatikan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Di dalam kerucut yang saya ingat kalau nggak salah, di dalam kerucut yang diketahuinya adalah HDH per dt. Sedangkan DR per dt-nya tidak diketahui. Otomatis Anda ada rumus lain sebelumnya. Harus merubah R terhadap H. Nah ini kalau di dalam matematika, dalam evaluasi ini disebut dengan kemampuan kreatif. Nah, sehingga Anda harus merubah. Kenapa di dalam contoh itu kita rubah? Karena yang diketahui hanya DH per dt. Yang ditanyakan kan tetap laju si airnya berkurang itu dV per dt. Misalkan ditanyakan dV per dt-nya. Maka otomatis untuk yang itu, ini gimana R-nya? Padahal DR per dt-nya tidak ada. Nah, Anda harus merubah R terhadap variabel H. Saya ingat waktu itu ya, R terhadap A. Jadi kan kerucut itu intinya ketika kita pakai jari-jari dia akan berbentuk segitiga. Ya, segitiga ya. Berarti R-nya, R kerucutnya, R-nya ada berapa? Di sana saya nggak tahu R-nya berapa. Misalkan jari-jarinya kalau nggak salah 6 ya, jari-jarinya 6. Tingginya berapa? Tinggi si ininya dulu. Tinggi si, berarti tinggi wadahnya. Nggak tahu wadahnya apa. Tinggi wadah misalkan 12 ya, 12 cm. Itu tinggi wadah. Ya, kemudian bukan tinggi air. Kemudian tinggi jari-jari wadah misalkan 6. Oh, misalkan 6 dan 12, saya lupa lagi. 6. Ya. Kemudian Anda buat lagi. Oh, ini jari-jari kan ada air diisi ya, nanti kan bentuk ke bawah. Nah, R-nya ada ke bawah R. R jari-jari air. H tinggi air. Tuh. Ya. Sehingga nanti Anda akan punya rumus perbandingan. Ya, saya mau Anda segitiga perbandingan sudah tahu. H per R sama saja dengan ya kenapa di sana? H per R atau kita kan mau merubah R terhadap A. R terhadap H ya, akan merubah R terhadap A. Jadi jangan H per R, lebih baik R per H. R per H sama dengan, R per H sama dengan tadi apa? R per H jari-jarinya kan 6 ya, wadah itu 6, hanya 12, berarti 6 per
12. Nah gitu ya. Nah, perbandingan ini sama. Ingat rumus perbandingan. Jadi R per H sama dengan 6 per 12. Atau R sama dengan 6 per 12 setengah ya, setengah H. Kenapa itu jadi setengah H? Dari sana, saudara. Sehingga ketika Anda kolom, rumusnya tetap. Apa rumus kolom kerucut? Sepertiga pi R kuadrat H. R-nya dirubah dalam bentuk setengah H. Nah, itu. Jadi tetap ini harus seperti apa. Itu. Jadi konsep-konsep itu. Jadi apa yang diketahui ini ada apa. Ternyata konsepnya harus lebih luas. Konsep matematikanya. Tidak ada perbandingan. Nah, seperti yang tadi, yang kerucut itu. Karena tadi teman Anda. Itu sedikit dari saya. Nah, ini ada chat. Waktu heg ya. Ya, jarak ya. Oke. Paham saudara ya? Dibaca dulu. Nanti coba aja dibaca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulkan lagi ya. Sekalian saja saya sedikit lagi. Bu Wilda punten ya. Saya sedikit lagi ya sekalian. Nanti ini ya langkah-langkahnya sudah saya ada di sini, saudara. Selanjutnya adalah diferensial dan hampiran. Nah, ini dia pelajari, silakan nanti Anda pelajari. Tapi tugas saya supaya tidak banyak-banyak, cukup sampai 3.8 ya. Tugas saya 3.8 ya. Nanti ada tugas lagi 3.9. Ya, nah ininya. Andaikan Y sama dengan fx, diferensialkan di X, dx menyatakan pertambahan sembarang dari X, diferensial yang berpadanan dy dari peubah tak bebasnya didefinisikan ini. Jadi ini kalau ingat sih kayak ini. Nah nanti Anda ini ya, dy sama dengan f aksen x dx. Nah ini definisi. Jadi dy itu kan dy y fx, dy sama f aksen x dx. Jadi f aksen itu dy per dx ya. Nah ini aturannya hampir mirip dengan turunan. D per dx kan 0. Maka aturan diferensial juga dk sama dengan 0. dx ku maka sama dengan ku du per dx. dku berarti k dan u. Ya. Jadi k-nya di depan du. Ya. Kemudian bisa d 2x berarti 2 kali dx. Ya. Ya, ini d k-nya di depan. dx tambah pi sama dengan du per dx tambah du per dx. Du tambah pi berarti du tambah du. Ya, aturannya hampir mirip dan seterusnya. Silakan Anda pelajari ya. Aturan perkaliannya sama. Du pi berarti sama seperti u kali dp per dx. Nah, kalau du pi, u dp ditambah pi du. Ya, dan seterusnya. Nah ini. Pangkat juga sama ya. Aturan diferensial untuk fungsi komposisi adalah fx, x, gt, maka t ada peubah bebas. Nah, ini aturan komposit sebetulnya ya. X, gt, maka dx, g aksen t, dt. Kalau x, gt, maka dx dari g aksen t, dt. Y, fx, maka dy, f aksen x, dt. Sehingga karena y, fx, dan x ada gt, maka y, pi, y ada fgt. Y turunannya apa? Y adalah fgt kali dx, g aksen t, dt. Atau dy, f aksen x, dx sama saja f aksen gt, g aksen t, dt. Ya. Jadi hampir mirip dengan aturan komposit. Misalkan cari dy dari y pangkat x5 ini. Jadi tinggal Anda turunkan dulu. Ya, cari dy dari y x pangkat 5 dan seterusnya. Maka dy itu kita turunkan ini. 5x pangkat 4 dikurangi 6x. Nah, ini 0 ya. Nah, karena ini variabel x, maka jangan lupa kali dx. Jadi kalau turunannya bisa, insya Allah ini bisa. Sekarang ini, nah ini mesin. Nah, maka apa dulu yang diturunkan? Yang tadi saya katakan dulu ya. Kita langsung ya. Pertama kita turunkan dulu sin. Sin itu apa? Ya, maka dy apa turunan dari sin? Jadi turunkan ininya, sinnya. Cos 3t kuadrat dikurangi 2t ditambah 3t. Ini kurungnya ada 2 saya ya. Kurung yang ini. Jangan lupa kali turunan 3t kuadrat dikurangi 2t. Yaitu 6t kurang 2. Nah, kalau sudah selesai menurunkan, maka Anda di sini kali dt. Ya begitu ini variabel ini. dt-nya, nah ini sebaik ini di depan ya. 6t kurang 2 harus baiknya di depan.
supaya membedakan. Cos 3T kuadrat 2T dx. Jadi kalau turunannya bisa, Anda insya Allah bisa ini. Ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk hampiran rumus ini. Ya. Contohnya adalah Anda bisa mencari akar 3, akar 4 dari 25 ya, tanpa menggunakan kalkulator. Nah, ini salah satunya penggunaan ini. Hampiran adalah Y sama dengan Fx. Jika X diberikan suatu tambahan delta X, maka Y menerima tambahan yang berpadanan dengan delta Y yang dihampiri oleh dy. Nah, delta X itu sama dengan dx. Delta Y tidak belum tentu sama dengan dy. Ya, ini bedanya. Maka kita ini ya. Tapi delta X itu sama dengan dx ya. Ingat waktu kan delta X itu kan delta Y itu kan berkaitan dengan perubahan Y2 perubahan dari titik itu ya. Waktu kita Leibniz, di Leibniz itu kan delta Y itu kan tidak hampir sama, tidak sama dengan ini, tetapi delta X-nya sama ya. Nah, maka delta Y yang didapat hampiran adalah rumusnya ini. Di sini dx sama dengan delta X. Fx tambah delta X kurang ini hampir ini pendekatannya. Fx tambah delta Y atau Fx ditambah F aksen X. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Dengan menggunakan diferensial, cari akar 8,5. Pandang Y akar X bila X berubah dari akar 9 sama dengan 3 ke hampir 8,5. Jadi di sini adalah carilah akar kuadrat sempurna. 8,5 paling dekat kemana akarnya? Ya kan mungkin ada akar 4, mungkin juga ada akar 9. Nah, yang paling dekat itu ke akar 9 daripada akar 4. Akan beda coba jawabannya. Ya. Akar 4 dan akar 9. Jadi 8,5 itu dekatnya kemana? Ya. Apakah ke akar 4, akar 9? Itu kuadrat sempurnanya. Ya, akar kuadrat sempurnanya. Nah, dia akan lebih dekatnya ke akar 9. Mengapa saya ambilnya akar 9? Karena yang paling dekat ke akar 9. Ya, pada Y-nya berarti ini akar, berarti ini 8,5 ini kita ganti dengan X ya. Y akar X. Tapi kita akan melihat X-nya siapa. Bila X berubah dari akar 9 menjadi 3 ke secara hampiran ini. Nah, Y akar X. Sehingga ini sebagai X-nya itu diambil angka 9. Jadi X-nya itu 9. Ya, karena lupa. X-nya jadi 9. Bila X berubah. Nah, di X sama dengan 9, maka DX itu ini soalnya 8,5. 8,5 dikurangi 9. Berarti negatif. Jadi DX itu bisa positif, bisa negatif. Contoh, misalkan, cari akar 5,5. 5,5 dekatnya ke 4. Berarti X-nya itu 4. Nah, 5,5 itu kan 4 ya. Maka DX itu mana? Nah, DX itu dari mana ya? Berarti dari 5,5 dikurangi 5,5 dikurangi 4. Nah, jadi ini yang paling penting ini dulu. Ini dulu apa 8,5 ya. Ini soalnya dulu. Jadi kalau misalkan akar 5,5 berarti 5,5 dulu dikurangi 4. Berarti dia positif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Bentar. Bu Edanya juga tidak akan ke sini, Bu. Kita ini. Bentar ya, saudara, mati ini. Ya, jadi ini bisa positif, bisa negatif, saudara ya. Kemudian, ini negatif karena 8,5 ke 9. Y akar E. Kemudian kita cari DY. DY itu ya turunan. Ini, ya. Berarti ini apa? X itu kan akar X itu X pangkat setengah ya. X pangkat setengah adalah turunannya 1/2 X pangkat negatif setengah. DX. Jadi DY-nya 1/2 X pangkat negatif setengah DX atau 1/2 akar X dx. Jadi ini saya ini. Kemudian dx sama dengan 9, dx-nya negatif 0,5. Maka kita cari dy. Dy-nya apa?
1/2 akar 9, X-nya kita ganti dengan 9, DX-nya kita sudah cari tadi negatif 0,5, negatif 1/12. Nah, kalau itu ini negatif 0,08, ini akan terus 3333. Nah, maka akar 8,5 adalah, kita gunakan rumus ini, Fx ditambah dy. Karena saya sudah mencari dy, langsung aja rumusnya ini. Fx ditambah dy. Jadi akar 8,5, Fx-nya ada X-nya akar 9, ya, X-nya kan akar X, nah X-nya 9 ditambah dy, atau 3 ditambah negatif 0,0833, karena ini negatif, tinggal 2,9, 1,9. Nah, bisa Anda cek dengan kalkulator. Walaupun agak beda sedikit, tidak akan sama dengan kalkulator, tetapi mendekati, karena ini hampiran. Ya. Jadi, bukan akar 3, ya akar 3, Y-nya nanti akar 3X misalkannya. Ya, misalkan akar 3, 25,3. Ya, dekat ke mana? Kalau akar 3, apakah ke akar 8 atau ke akar 3, 27? Nah, berarti dekatnya ke akar 27, misalkan. Seperti itu, ya. Jadi dekatannya. Jadi ambil. Berarti nanti Y-nya juga akar 3X. Jadi X-nya nanti yang 20. Jadi tergantung soalnya. Ya, turunkan dan sebagainya. Ya. Penaksiran. Nah, ini ya salah satunya. Bahwa ini dalam hukum perubahan X tertentu bernilai X0 dengan galat yang mungkin kurang lebih delta X. Nilai X0 kemudian digunakan untuk menghitung nilai Y0. Untuk Y tergantung pada X. Tetapi seberapa besar galatnya, galatnya itu kita salah menaksir atau bisa menaksir, bisa kesalahan kita mengukur, ya, itu bisa dalam ini, ya. Untuk menaksir galat dengan menggunakan diferensial. Rusuk kubus diukur sebagai, nah ini begini, Anda dalam mengukur, misalkan mengukur sesuatu belum tentu pas, tidak, itu benar nggak ukuran, maka seringkali ada kurang lebih, betul nggak? Ya, misalkan rusuk kubus diukur sebesar 2,03 cm dengan galat. Galat itu kemungkinan kesalahan kita mengukur lebih tinggi dari 0,05 cm atau kurang dari 0,0. Jadi suka ada bahasa ini. Ya, ini dalam taksiran itu. Ya, saudara, Bu, boleh nggak saya galatnya 0,1? Itu 0,1 mah tuh, mah lain galat. Biasanya, ini kalau ininya 1 desimal, di sininya 2 desimal, minimal 2 desimal. Kalau di sininya satuan, 1/20 saja. Satuan, maka di sini biasanya 2 desimal, 1 desimal minimal. Ya, maka di sini juga 0,05. Kalau di sini Anda nulis 0,1 sedangkan ini ukuran 2,3 cm, waktu kacau. Ya, itu bukan galatnya. Ya, galat itu bisa ininya harus kurang dari ini. Ini satuannya 1 desimal. Masa galatnya 1 desimal juga? Nah, itu tidak, ya. Nah, ini makanya di sini 0,05. Ini setengah dari 1, ya, kemungkinan. Itu volume kubus dan berikan taksiran untuk volume kubus. Nah, ini kurang lebih. Kita gunakan apa? Volume kubus. Kubus itu apa rumusnya? Misalkan yang panjang rusuk X, P, X pangkat 3. Maka kita turunkan, kita cari dP. dP 3X kuadrat DX. Maka saya di sini pakai pi besar, ya, untuk volume, untuk membedakan dengan pi kecepatan dalam jarak, ya. Nah, jika X 20,3 dan DX-nya 0,05, pi adalah 20,3. Kita kuadratkan dulu pi-nya berapa? Oh, ini. Pi-nya pangkat 3, kita cari pi yang biasa dengan X-nya adalah 20,3. Maka jawabnya ini. Sedangkan dP, nah, Anda masukkan. Tadi kan sudah dicari dP itu 3X kuadrat kali DX. Berarti 3 kali 20,3 kuadratkan dikali 0,05. Ternyata 61,8135. Jadi volume kubus dengan ada galatnya, ini yang galat, ya, adalah, nah, volume yang tadi kita ukur ini plus min, ya, bukan di sininya. Makanya kan di sini ada plus min. Cukup Anda untuk mencari dulu, untuk mendefinisinya yang positif saja, ya. Maka plus min pi ditambah dp, plus min dp. Ini ada kesalahan mutu. Jadi begitu, ini adalah untuk galat. Nah, itu saja. Silakan untuk yang lainnya dipelajari di depan. Itu mungkin untuk materi aturan 3.10. Sampai sini ada pertanyaan tidak?
atau cukup? Wah, kalau cukup, ya sekian saja. Mohon untuk setiap kelasnya, harusnya kalau Anda menulis A, absennya, saya akan meminta A, garis miring nama A, garis apa, ini under D-nya kayak ini, bagus ya. B, under lainnya Esti Jakiatunsa. Pastikan BB semua nantinya ya. Jadi saya ingin absennya dipotongkan juga untuk oleh setiap siapa saja yang kelas A oleh kelas A, kelas B oleh kelas B. Saya harapkan seperti itu ya, absennya dipotongkan juga. Jadi tolong serahkan ke saya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Silakan untuk dipotong. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya? Saya mau nanya perihal yang ikut susulan UTS itu bagaimana ya, Bu? Yang apa? Yang ikut susulan UTS. Yang apa? Enggak kedengar. Yang ikut susulan UTS itu bagaimana ya, Bu? Oh, susulan nanti kalau saya datang. Semuanya harus semua. Saya dari kelas A kelas E. Berarti mudah-mudahan hari Jumat depan. Ya, kelas A kelas E semuanya. Saya tidak mau. Susulan cuma 1 kali. Jadi kalau tidak ada lagi yang masuk susulan, saya tidak akan ada memberikan lagi susulan. Jadi kalau A sampai kelas E, karena saya harus membuat soal, ya, soal baru. Saya harus membuat soal baru, itu yang jadi masalah. Jadi saya harus membuat soal baru. Jadi dari kelas A ke kelas E semuanya. Ya, untuk susulan khusus. Ibu, terima kasih. Nah, nanti Jumat, semua yang susulan Jumat. Kalau Jumat kan tidak ada kuliah, dan hari lain kan ada kuliah. Minggu depan saja. Ada lagi? Silakan dipoto, ya, dipotongkan oleh Anda, nanti kirim ke saya. Ya, tolong potongkan saja. Silakan. Absennya juga dipotongkan. Mohon untuk dipotongkan absennya juga. Ya. Bagusnya sih ya absennya juga harusnya. Ya, ini waiting melulu. Nah, jangan sampai wajahnya diperlihatkan. Saya akan lihat wajahnya. Kamu wajahnya ngaranna aya awas we. Wajahnya perlihatkan semuanya. Siapa yang bagian moto? Siapa? Ini sebentar ya. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya, oke. Nah, suruh semuanya on cam. Kalau memang ininya. Ya, untuk semuanya harap on cam. Pertama dari slide 1 dulu sampai slide 7. Untuk slide pertama 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kedua 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ketiga 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide keempat 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kelima 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ke-6 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ke-7 3, 2, 1.
Baik Bu, sudah. Sudah semuanya? Ya. Silakan nanti pelajari lagi ya. Kalau ada pertanyaan, di buku itu saya tidak memberikan contoh, tapi di buku-buku itu banyak contoh. Jadi kalau ada yang nanti akan ditanyakan, pas di jadwal Anda kuliah ya, mudah-mudahan Kak saya bisa ya. Itu saja mungkin, begitu kita cukup sekian. Selamat, mohon maaf ya, karena kagok gitu. Kelas ini diajar, ini kelas ini udah sekalian aja. Nanti kita berkaitan ini pelajari dulu, nanti diskusi dengan teman-teman Anda dulu ya. Anda kan punya kelompok, diskusi dulu mana yang akan ditanyakan. Kita mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline ya. Jadi menanyakan kembali berkaitan. Itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya, mangga ya. Yuk, itu. Ya, semuanya ya. Makasih Ibu. Jazakumullah Ibu. Makasih Ibu. Ma ya, saya tutup semuanya.